Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ignatius Brian dengan NIM B1C124020. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu Microsoft yang akan digunakan, yaitu Microsoft Excel. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya. Yang pertama, di sini kita akan memilih Microsoft Excel, tentu saja. Jadi kita tekan. Kemudian kita memilih ini yang icon new, terus pilih yang blank workbook. Oke, setelah seperti ini kita perbesar. Jadi pada bagian-bagian pada Microsoft Excel itu terdapat begitu banyak komponen yang ada terdapat dalamnya. Ada yang namanya file, home, insert, page layout, formula, data, view, review, view, dan help. Microsoft Excel sendiri juga terdapat ada yang namanya row dan kolom. Row sendiri itu adalah baris yang terdiri pada satu sheet yang dimana nantinya ini akan dipergunakan dalam membuat suatu lembar kerja. Baris itu terdiri dari baris 1, baris 2, baris 3, 4, dan seterusnya. Jadi baris itu dia melebar ke kanan seperti ini dari satu dari baris 1A, B sampai seterusnya. Dan sedangkan kolom itu sendiri adalah yang menurun. Jadi dari kolom A itu kolom A itu menurun dari kolom A 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi perbedaan antara kolom dan baris itu secara simpelnya, baris itu yang melebar ke kanan, sedangkan kolom itu yang menurun ke bawah. Oke. Kemudian ada yang namanya cells. Cells itu sendiri adalah pertemuan antara kolom dan baris. Misalnya pada pada posisi ini pada posisi ini sekarang kita itu sedang berada di cells A1. Jadi berada pada kolom A berada pada kolom A dan berada pada baris 1. Sedangkan ketika kita pindah di posisi kotak yang kedua ini, maka cells kita itu berada di A2 yang dimana kita berada pada kolom A dan berada pada baris kedua. Kemudian ada yang namanya juga sheet atau lembar. Jadi sheets ini adalah lembar lembar kerja yang nantinya adalah satu lembar kerja yang nantinya akan kita pergunakan dalam membuat suatu pekerjaan. Baik, yang selanjutnya itu kita akan mengatur tinggi dan lebar pada kolom ataupun baris pada Microsoft Excel. Misalnya, kita akan mengatur tinggi baris dan lebar kolom pada cells A1. Jadi yang pertama kita harus lakukan itu adalah memilih cells A1, kemudian kita pilih menu home, terus kita pilih yang ini, menu format. Kemudian untuk mengatur tinggi pada baris, kita bisa pilih yang namanya row height. Jadi di sini kita bisa mengatur. Misalnya, kita akan mengatur tinggi barisnya tinggi 20. Maka tingginya akan seperti sekian. Nah, untuk mengatur lebar pada kolom sendiri itu sama caranya. Pilih dulu cells yang akan kita atur. Kemudian kita pilih menu home, terus formats. Kemudian kita pilih yang ini, kolom width. Pada 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 menu yang ini itu kita akan mengatur lebar pada kolom. Misalnya kita akan atur lebar pada kolomnya itu 20 juga. Nah, maka akan secara otomatis kolomnya akan lebar. Kemudian dalam mengatur tinggi dan lebar kolom dan baris ini itu ada cara cepatnya sendiri. Jadi kayak misalnya untuk cells A1 kita akan melebarkan kolomnya. Jadi kita pilih nih, karena kita pilih yang cells A1, berarti kolom yang akan kita lebarkan itu adalah kolom A. Jadi kita tekan saja, pilih yang ini A1, kemudian arahkan kursornya pada ujung kolom A. Kemudian kita tarik sesuai yang kita butuhkan. Misalnya selebar segini nih, selebar dua kolom, kita tarik. Nah,
maka akan apa, salesnya akan mengikuti secara secara otomatis ke lebar kolom yang kita tarik. Kemudian untuk cara cepat mengatur tinggi baris itu sama juga dengan mengatur lebar, yaitu dengan mengarahkan kursor ke posisi bawah garis bawah pada baris A1, baris 1, kemudian kita sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Misalnya, baris satu ini kita akan ingin tingginya itu setinggi dengan dua baris. Jadi kita tarik sampai sesuai dengan tinggi dua baris. Maka tinggi dan lebarnya akan sesuai. Jadi kita tidak perlu lagi mengatur secara secara lamanya atau secara normalnya menggunakan format karena itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi kita cukup saja mengarahkan kursor dan menarik uh, lebar dan tinggi kolom sesuai yang kita butuhkan. Untuk yang selanjutnya itu ada yang namanya March Center dan Vortex. Jadi March Center dan Vortex itu sendiri adalah salah satu komponen pada Excel yang cukup sering digunakan. Vortex itu sendiri adalah merupakan tools yang membuat teks menyesuaikan lebar dan tinggi kolom. Jadi kayak Vortex ini sendiri nantinya akan menyesuaikan kayak misal menyesuaikan tinggi apa yang kita tuliskan pada satu sales itu akan menyesuaikan tinggi dan lebar pada suatu kolom. Kayak misalnya kita menuliskan kata menyelesaikan. Pada kata ini itu sudah melebihi satu kolom, yang dimana yang awalnya kita menulis pada kolom A, sekarang kata tersebut sudah tembus sampai ke kolom yang B. Nah, untuk mengatasi hal tersebut supaya kata menyelesaikan ini tetap berada pada kolom A, maka hal yang harus kita lakukan adalah meninggikan barisnya. Nah, daripada kita harus masuk ke dalam format lagi, itulah gunanya dari Vortex itu sendiri. Jadi dia akan meninggikan baris pada suatu kolom secara otomatis. Misalnya seperti ini. Pada kata menyelesaikan kolom A, kita kita tekan kolom A-nya, sales A1-nya, kemudian kita ke menu home, terus pilih yang namanya sales yang ini, Vortex. Vortex ini, pada tools ini, kita tekan Vortex, maka secara otomatis baris satu itu akan tinggi. Maka akan memanjang sendiri pada baris satu. Sehingga kalimat menyelesaikan pada kolom A itu tetap berada pada baris satu, tidak lagi tembus masuk ke dalam kolom yang B. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tools yang selanjutnya akan kita bahas adalah Merge Center. Merge Center ini sendiri berfungsi untuk menggabungkan suatu kolom ataupun baris. Jadi misalnya kita akan menggabungkan antara kolom A dan kolom B pada baris pertama. Jadi kita tinggal cukup saja memblok sel A1 sampai B2. Kemudian kita pilih menu home dan kita klik tools Merge Center. Maka secara otomatis merge kolom A dan kolom B pada baris pertama itu akan tergabung. Merge Center ini juga tidak hanya bisa menggabungkan antara kolom, Merge Center ini juga bisa menggabungkan antar baris. Misalnya kita ingin menggabungkan baris pertama dan baris kedua pada kolom A. Jadi kita cukup memblok sales A1 dan A2 misalnya. Kemudian kita cukup memilih menu home. Setelah memblok sales A1 dan A2, kita pilih menu home dan pilih kembali tools Merge Center. Maka secara otomatis yang tadinya dua baris terpisah akan tergabung secara satu. Berikutnya kita akan membahas tentang salah satu tools yang terdapat juga pada Microsoft Excel. Namanya itu adalah format cells. Jadi format cells ini adalah salah satu tools yang cukup sering atau cukup berguna pada Microsoft Excel. Jadi cara untuk menggunakan format cells itu sendiri, kita tinggal cukup dengan mengklik kanan. Jadi kita tinggal klik kanan saja. Kemudian kita pilih yang namanya format cells. Kemudian pada format cells ini sendiri terdapat begitu ada 6 komponen juga.
yang terdapat pada format cells. Ada yang namanya komponen number, alignment, font, border, fill, dan protection. Untuk number sendiri ini adalah kategori. Ya, jadi kalau biasanya kan Microsoft Excel itu identik dengan penggunaan angka. Jadi karena Excel ini sangat berguna bagi penulisan angka, makanya ada kategorinya. Yang dimana kategorinya itu terdapat lagi ada general, number, currency, accounting, date, time, dan lain-lain. Jadi kita bisa menentukan kategori angka yang akan kita tulis berdasarkan kategori-kategori yang ada pada format cells komponen number, sehingga kita tidak lagi bingung untuk melakukan penulisan angka pada Microsoft Excel. Misalnya kita akan menulis angka 2000 dalam mata uang atau dalam satuan rupiah. Jadi kita tidak perlu lagi menulis secara otomatis, secara manual kata rupiahnya, tapi kita cukup dengan menulis saja angka 2000-nya. Kemudian kita klik kanan pada cells ini, reformat cells, dan kemudian pilih number, pilih yang accounting, dan kita bisa memilih yang namanya mata uang rupiah di sini. Dan maka secara otomatis angka 2000 yang tadi kita tulis atau kita ketik, maka secara sederhana akan berubah menjadi mata bentuk satuan rupiah. Baik, untuk selanjutnya itu kita masuk ke dalam namanya materi FreeSpace. FreeSpace ini adalah salah satu tools yang terdapat pada Microsoft Excel yang membantu kita dalam mengerjakan suatu lembaran kerja. Misalnya, ketika kita membuat lembaran kerja, tentunya ada beberapa lembar kerja yang terdiri dari begitu banyak judul-judul kolom dan yang terdiri dari begitu banyak judul kolom yang tentunya kita sangat sulit untuk hafal masing-masing judulnya. Ya, di posisi ini FreeSpace itu sangat akan membantu kita. Jadi untuk menentukan FreeSpace itu sendiri, kita bisa masuk ke dalam yang namanya menu view. Kemudian kita pilih FreeSpace. Pada tools FreeSpace ini sendiri terdapat ada tiga, yang dimana ada yang namanya FreeSpace, Freeze Top Row, dan Freeze Column. Untuk FreeSpace ini akan membukukan satu tabel berdasarkan akan membukukan kolom ataupun rows yang ingin kita bukukan. Sedangkan Freeze Top Row ini hanya akan membukukan bagian pada baris paling atas pada suatu lembar kerja. Sedangkan untuk Freeze First Column ini akan membukukan satu kolom pertama pada suatu lembaran kerja. Untuk kolom pertama pada lembar kerja ini kan ada yang namanya kolom A. Jadi kalau kita menggunakan Freeze First Column, itu akan membukukan satu kolom A ini. Di sini ada lembaran kerja atau data-data dari nomor, nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Nah, kalau kita ingin hanya akan membukukan judul-judulnya, misalnya hanya ingin membukukan nomor, NPM, nama mahasiswa, tempat tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat, maka kita cukup saja menggunakan yang namanya Freeze Top Row. Ketika kita menggunakan Freeze Top Row ini, maka secara otomatis judul-judul pada eh, baris pertama, baris paling atas pada lembar kerja akan secara otomatis terfreeze atau secara otomatis dibukukan, sehingga ketika kita ingin melakukan pengerjaan pada kolom yang paling bawah sekaligus, itu judul-judulnya itu masih tetap kelihatan. Nah, sedangkan ketika misalnya yang kita ingin bukukan itu dari nomor atau sales A1 sampai Raya Cikande atau pada sales F2, F3, maka kita cukup blok atau kita cukup tekan saja pada posisi sales A3, sales A4, kemudian kita tekan menggunakan FreeSpace, maka secara otomatis uh,
secara otomatis sales A1 sampai F2 itu dibukukan. Sehingga ketika kita melakukan pengerjaan sampai kolom terbawah pun itu sales A1 sampai sales F3 masih itu masih akan tetap kelihatan. Nah, sedangkan untuk menggunakan freeze first column ini akan membukukan pada kolom pertama saja. Misalnya pada lembar kerja ini kolom pertamanya itu ada pada kolom A, maka yang akan dibukukan itu adalah satu kolom A ini. Nah, maka ketika kita ingin melakukan pengerjaan sampai baris paling ujung sekalipun, kolom A ini akan tetap kelihatan. Jadi kolom A ini tetap akan terfriskan sehingga kita tidak bingung lagi ini sudah sampai nomor berapa. Mungkin sekian saja video tutorial saya dalam penggunaan Microsoft Excel. Lebih dan kurangnya dalam video ini mohon dimaafkan. Saya Ignatius Brian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.